Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Fitri, membahas mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kita mampu membulatkan hasil pengukuran panjang kesatuan sentimeter terdekat. Yang kedua, mampu membulatkan hasil pengukuran berat kesatuan kilogram terdekat. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan pengukuran panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mampu membulatkan hasil pengukuran panjang kesatuan terdekat. Cara untuk mengukur panjang suatu benda, yang pertama meletakkan benda sesuai posisi penggaris ya. Nah, di sini salah satu ujungnya diletakkan tepat di angka 0 penggaris, dan kita akan lihat posisi kita dalam melihatnya. Ujung yang lainnya adalah harus tegak lurus, tidak dari samping kiri atau samping kanan, karena ini adalah posisi yang salah. Dan ketika kita mendapatkan hasilnya, kita lihat ya di sini. Angka 1, angka 2, angka 3 di sebelah sini, atau dan seterusnya, itu satuannya adalah sentimeter. Sedangkan garis-garis kecil di sini, ini satuannya adalah milimeter. Sehingga panjang pensil di sini sesuai gambar, kita lihat 2,2 artinya 2 cm lebih 2 mm. Dan satuan di sini kita gunakan sentimeter. Jadi di sini pakainya koma ya. Jadi 2,12 berarti 2,2 cm. Nah, kita akan membulatkan hasil pengukuran panjang suatu benda ya. Yang pertama, di sini ada krayon yang akan kita ukur. Kemudian kita akan perbesar dan akan menjadi seperti ini. Kita lihat ujung krayonnya kita letakkan tepat di angka 0 dan kita lihat ujung yang lainnya tepat di garis ke-7 ya. Garis ke-7 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk lebih jelasnya, nah seperti ini ya. Jadi ini bisa ditulis dengan 6,7. Di sini 6 cm, 6 cm, 7 ya. Nah, ini juga bisa ditulis menjadi 6 cm lebih 7 mm. Nah, karena angka 7 di sini lebih besar dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Sehingga panjang krayonnya kira-kira 7 cm. Karena dia lebih dekat ke angka 7 dibandingkan ke angka 6. Contoh yang lainnya, di sini ada kuas, kita perbesar ya. Nah, kita perbesar. Nah, akan lebih jelas ya. Di sini ada 12 cm. Kita lihat garis keberapakah dia berhenti di kedua. Nah, berarti kita bisa tulis 12,2 artinya 12 cm lebih 2 mm. Nah, di sini 2 ya, mohon maaf. Di sini Bu Fitri tulis angka 2 ya. Nah, 2. Kemudian, karena angka 2 ini kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah atau ke angka 0, sehingga panjang kuas kira-kira 12 cm ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, kita mampu membulatkan hasil pengukuran berat ke satuan terdekat. Biasanya untuk mengukur berat, kita menggunakan timbangan dan teman-teman tahu ya, banyak sekali bentuk-bentuk timbangan. Ada timbangan berat badan, ada timbangan buah, atau ada digital juga ya, atau timbangan emas. Nah, untuk yang akan kita bahas yang pertama adalah timbangan buah manual. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, yang pertama, letakkan barang di atas timbangan, lalu perhatikan jarum yang bergerak dari angka 0. Nah, di sini ada angka 0 ya. Nah, ini satuannya. Dalam mengukur berat itu kita satuannya kilogram. Jadi angka-angka yang besar ini dia adalah satuannya kilogram. Nah, untuk langkah yang kedua adalah perhatikan di mana jarum timbangan terhenti.
ya setelah kita menyimpan barangnya. Kemudian yang ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Mohon maaf. Dan yang keempat, tentukanlah angka dengan satuan kilogram yang lebih dekat dengan jarum timbangan. Kita langsung ke contoh. Kita akan melihat ketika ibu ingin menimbang persediaan buah di rumah, lalu ibu meletakkan semua buahnya di atas timbangan seperti ini, ya. Nah, kemudian angka yang kedua, pada saat ditimbang, jarum timbangan menunjukkan kesatuan gram di antara 2 kg dan 3 kg. Nah, seperti ini ya. Ini jarum timbangannya di sebelah sini ke gram di antara 2 kilo dan 3 kilo. Nah, kemudian karena jarum timbangan lebih dekat ke angka 2 kg daripada ke 3 kg, jadi ibu menyimpulkan bahwa persediaan buah-buahan diperkirakan 2 kg lagi ya, karena jarum timbangan ini lebih dekat ke angka 2. Kemudian ada pula yang menggunakan timbangan buah digital. Biasanya timbangan buah digital ini menggunakan satuan gram ya. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama, letakkan barang di atas timbangan lalu perhatikan angka pada timbangan digital. Yang kedua, angka digital biasanya satuan yang digunakan adalah gram. Nah, kita ingat kembali 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Nah, langkah yang ketiga, bulatkan angka yang diperoleh mendekati besaran kilogram, bukan gram ya. Nah, kita akan lihat ya. Contohnya, ibu ingin menimbang anggur yang tersisa di kulkas dengan timbangan digital. Kemudian, nah seperti ini ya. Nah, di sini ada angkanya ya, teman-teman. Pada saat ditimbang, angka timbangannya 0,670 gram. Nah, di sini ya. Lingkaran yang berwarna oval ya, mohon maaf bukan lingkaran yang berwarna kuning ya. Di sini menunjukkan ada angka 0,670. Nah, kemudian 0,670 gram dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1 kg. Jadi, anggur ibu yang tersisa sebanyak 1 kg. Kenapa? Karena dibulatkan ke satuan. Dan di sini kita ingat kembali dalam pembulatan angka, ketika dibulatkan ke satuan, maka yang dilihat adalah angka setelahnya ya. Nah, kalau misalnya angka tersebut lebih besar dari angka 5, maka dibulatkan ke angka 1 lalu dijumlahkan ke satuannya. Karena di sini satuannya 0, berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ya, jadi anggur ibu yang tersisa kurang lebih 1 kg. Nah, yang terakhir, mampu menyelesaikan pengukuran panjang dan berat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada ceritanya ya, teman-teman. Misal, Sarah mempunyai pita warna biru sepanjang 72 cm lebih 8 mm. Berapa cm kira-kira panjang seluruh pita Sarah? Nah, untuk menjawabnya, kita lihat 72 cm lebih 8 mm berarti pembulatan itu antara 72 atau 73. Kita lihat angka lebihnya, yaitu angka 8. Karena angka 8 lebih dari angka 5, maka dibulatkan ke angka 1. Maka panjang seluruh pita Sarah kira-kira 73 cm. Karena 72 ditambah pembulatan tadi, yaitu 1. Kemudian yang kedua, contohnya, Alisa mempunyai pita warna merah sepanjang 52 cm lebih 3 mm. Berapa cm kira-kira panjang seluruh pita Alisa? Nah, untuk menjawab hal ini, 52 cm lebih 3 mm berarti pembulatannya antara 52 atau 53. Karena angka 3 di sini yang dia lebihnya itu kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke angka 0. Jadi panjang seluruh pita Sarah kira-kira 52 cm. Nah, ini untuk pengukuran panjang. Jadi kita tinggal melihat yang di belakang koma atau di sini
yang lebihnya ya. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke angka 0, kalau lebih dari 5 maka dibulatkan ke angka 1 dan dijumlahkan dengan angka satuan sentimeternya. Nah, kemudian yang ketiga, ini pengukuran berat. Misal ada 5 durian, kira-kira beratnya 14,8 kg. Berapa kilogram kira-kira berat satu buah duriannya? Nah, untuk menjawab hal ini, maka kita perhatikan berat durian itu kira-kiranya 14,8 kilogram. Artinya 14 kilogram lebih 800 gram. Pembulatan ke 14 gram atau ke 15 kilogram ya antara itu. Nah, kemudian kita lihat 14,8 itu mendekati angka 15 dibandingkan angka 14. Maka dibulatkan menjadi 15 ya, 15 kg. Jadi berat seluruh durian kira-kira ada 15 kg. Nah, yang ditanyakan adalah berat satu buah durian, teman-teman. Jadi, untuk mengetahui satu buah duriannya yang kira-kiranya di sini sama besar, maka kita tinggal bagi saja ya. 15 kg dibagi 5 buah durian. Jadi, satu duriannya itu beratnya adalah 3 kg. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita bulatkan terlebih dahulu, baru kita bagi dengan banyaknya durian agar tahu berat dari satu duriannya. Dan selesai pembelajaran kita mengenai pembulatan panjang dan berat untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.